Kita mulai kuliah termodinamika fundamental lanjut ini. Kita siapkan dulu PowerPoint-nya. Kita akan bahas kesetimbangan kimia. Saya bayangkan tidak selesai dalam satu video, maka saya pecah menjadi mungkin 2 video. Ini bagian yang pertama. Topik yang akan kita bahas ada 2, yaitu aplikasi komputasi termodinamis untuk primary reformer, lalu untuk secondary reformer. Teori-teorinya sudah dibahas di termodinamika fundamental di kuliah sebelumnya, semester sebelumnya. Nah, ini kita fokus pada komputasinya. Kita gunakan komputasi yang sederhana saja, supaya prinsipnya kelihatan, tidak ada solver-solver yang terlalu memudahkan ya, kita supaya bisa melihat step-stepnya. Kadang-kadang ada yang solver terlalu kita tidak bisa melihat prosesnya ya. Karena kita belajar, kita melihat prosesnya, kita pakai Excel saja. Literatur biasa saya ambil dari buku yang saya tulis bersama dengan Pak Takdir 2018. Primary reformer dan secondary reformer adalah bagian dari kesetimbangan kimia, aplikasi dan komputasi. Sekarang kita pakai papan tulis. Kita siapkan papan tulisnya. Minta pena, minta warna hitam saja. Kemudian, nah, presenter ini kita pakai full screen saja. Pointernya adalah pen, sudah betul. Kita coba apakah penanya sudah berjalan. Tapi masih dalam bentuk pointer, bukan pen. Kita mulai lagi minta pen. Nah, ini sudah jadi pen. Oh, sorry. Ntar kita hapus dulu. Pen. Kita bahas dulu primary reformer. Ini banyak dipakai di pabrik-pabrik pupuk misalnya. Dan tujuannya adalah secara umum reformer itu mengubah hidrokarbon menjadi campuran antara H2 dan CO atau CO2. H2 dan CO sering disebut dengan gas sintesa karena itu bisa dipakai untuk sintesa menghasilkan produk-produk lain. Nah, biasanya kita pakai steam reformingnya. Nah, reaksi yang terjadi pada primary reformer adalah misalnya kita pakai gas alam, metan. Jadi kalau kena steam, ini akan bereaksi dan kesetimbangannya akan membentuk CO dan H2. Nah, ini koefisiennya mestinya ini 1 hanya 6, ini berarti 3 H2. Nah, kita ingat dari kuliah termo, kalau kita anggap ideal, Kp-nya pakai Brewster saja adalah PCO PH2 pangkat 3 T CH4 TH2O. Kalau non ideal kita pakai koreksi koefisien fugasitas. Tapi kita anggap ideal saja sebagai gambaran awal.
untuk komputasi ini. Nah, sekarang CO ini bisa bereaksi lanjut dengan steam membentuk CO2 plus H2. Ini kira-kira koefisien reaksinya cocok dan ya. Jadi keseimbangannya adalah Kp1, ini Kp2. Ini Kp2-nya adalah PCO2, PH2 dibagi PCO, CO, dan PH2O. Oke. Nah, suhunya biasanya tinggi ini. Reaksi yang menghasilkan hidrogen itu, dehidrogenasi itu biasanya butuh suhu yang tinggi. Oke. Diketahui komposisi umpan reaktor, kemudian diketahui tekanan reaktor, kemudian suhu keluar reaktor. T misalnya. Kemudian suhu relatif tinggi hingga akibatnya reaksi cepat dan katalisnya masih bagus ini di pabrik, dipelihara betul, sehingga reaksi itu mendekati setimbang. Setimbang kimia. Suhu tinggi, katalis bagus. Maka yang dicari sekarang apa? Komposisi gas keluar. Jadi kalau kita lihat sketnya, ini ada umpan, ini komposisi biasanya ada C4, H2O, mungkin ada bahan-bahan lain. Ini masuk ke primary reformer. Alatnya bentuknya tidak kayak gini ya. Biasanya ini seperti ada furnace-nya ya. Ada api di luarnya, pipa-pipa. Ini adalah produk tekanannya P, suhunya T, ini mendekati setimbang. Kita gambar, kita bersihkan ini gambarnya kurang bagus. Ya. Pen.
Jadi kita butuh suhunya. Nah, untuk melihat step-stepnya, analisis hitungan, desain komputasi, dipakai program atau software Excel saja, yang kita sudah semuanya familiar. Oke, kita keluar dari sini sekarang, kita pindah ke Excel-nya. Saya sudah siapkan ini. Ini reaksinya. KP-nya fungsi suhu. KP1, KP2 fungsi suhu. Ada persamaannya. Mungkin kalau perlu kita tulis di sini. Jadi KP fungsi suhu kita tambahkan bahwa KP ini fungsi suhu ya. KP1 pakai Van Hoff. Van Hoff ini juga tulisannya gini. KP1 eksponensial ini bisa plus bisa minus ya. T adalah suhu mutlak, lalu KP2 eksponensial A2 T ini adalah suhu mutlak. Oke, kembali ke Excel-nya. KP1 ini persamaannya, KP2 ini persamaannya. Bisa plus, bisa minus ya. Ini reaksinya. Umpannya 200 mol per sekon, P 35 atmosfer, T-nya 800 derajat Celcius, kira-kira 1073,15 Kelvin. Lalu ini dihitung. KP4, KP1 ini dihitung dari persamaan ini. Rumusnya. KP2 ini dihitung dengan rumus yang kedua ini. Dari T ini ya. Mungkin lebih baik ini saya tulis saja di bawah aja. Ini adalah dari nilai T ini. Kita dapat KP1 dan KP2. Sekarang kita tahu komposisi umpan. Sigmanya 1. Sekarang kita hitung dulu jumlah umpan dalam mol masing-masing. N2-nya, C4 dan seterusnya. Isinya umpannya N2, C4, H2O, CO, CO2, H2 tapi kosong ini. CO, CO2, H2 ini belum adanya. Isinya N2, C4 dan H2O. Tapi sebagai tabel kita beri aja penuh. Karena nanti
CO itu akan muncul dan CO2 juga muncul, H2 juga muncul dari reaksi ini. Ya. Umpan adalah sama dengan mol total pakai dolar fix dikalikan Y. Kita hitung yang lain juga. Kita jumlah. Ini harus sama dengan 200. Ya, ini desimalnya terlalu besar nih sebenarnya ya. 200 koma ya. Bulatkan. Kita kurangi saja. Ya, kita kecil ya. Pembulatan ini. Oke, ini harusnya berarti dikecilkan aja lah ini. 3 aja nih. Ya, ini sudah. Ini ada apa kelebihan tadi desimalnya. 201 kalau mau lebih, tapi gini. Nah, atom C sekarang kita hitung. Atom C total itu berapa tuh? Yang dari N2 tidak ada atom C-nya. Dari CH4 ada sama dengan mol CH4-nya. Sekarang H2O tidak mengandung C, jadi 0. CO mengandung C, tapi karena jumlahnya 0, tetap 0. CO2 juga mengandung C, tapi karena jumlahnya 0, 0. H2 tidak mengandung C. Nah, kita jumlah. C totalnya berapa? Nah, ini H2-nya. N2 tidak mengandung C, berarti 0. CH4 mengandung H, berarti 4 kali CH4-nya. Nah, ini hanya ada H2O 2 kali H2O-nya. CO itu tidak punya hidrogen. CO2 juga tidak punya hidrogen. H2 ini punya 2 kali hidrogennya. Tapi hidrogennya 0. Kita jumlah atom hidrogennya. Sekarang kita jumlah atom oksigennya. N2 tidak mempunyai oksigen. CH4 tidak mempunyai oksigen. H2O punya oksigen. Sama dengan H2O-nya. CO punya oksigen. Sama dengan CO-nya. Tapi karena CO-nya 0. Ada. Ini sama dengan 2 kali CO2-nya. Tapi kebetulan CO2-nya 0 juga ya. Ini tidak punya. Kita jumlah. Jadi oksigennya cuma dari H2O. Sekarang atom N. Ini cuma dari nitrogennya saja. 2 kali N. Lainnya 0.
Kita jumlah. Nah, sekarang gimana ngitung gas keluar ini? Pemisalannya apa? Ya, menurut pengalaman saya yang paling mudah itu adalah kita tidak usah peduli reaksi dulu. Yang penting C, nasib karbon, itu ada yang menjadi CO, ada yang menjadi CO2, dan ada yang tetap menjadi CH4. Jadi kita misalkan C yang menjadi CO itu adalah fraksinya 0,28, 28% dari total karbon itu terkonversi menjadi CO, dan fraksi tertentu, katakanlah kita trial ini, C menjadi CO2, itu katakanlah 0,35, ini sekali lagi ini trial ya, kita trial. Tidak benar ini, cuma kira-kira saja sebagai hitungan awal, nanti iterasi kita perbaiki. Nah, ini yang menjadi CO, karbon yang menjadi CO, ini karbon yang menjadi CO2. Jalannya terserah, karena sekali lagi kalau kita menghitung equilibrium, tidak perlu memperhatikan jalan. Jalan pakai apa saja hasilnya sama. Sekarang F out-nya yang bisa kita hitung apa? Nitrogen ya. Nitrogen itu sama dengan N keluar total bagi 2. Karena satu atom nitrogen menghasilkan setengah N2. Ini. Oke. Sekarang yang bisa dihitung lagi apa? Yang menjadi CO. CO itu adalah C total ini kali konversi ke CO alfa. Ini. Kemudian CO2 adalah karbon total kali konversi ke CO2. Ya. D23, D11 ini, D23, D12. Oke. Sekarang yang ke C4, karbon yang ke C4 sama dengan apa? Karbon total ini dikurangi yang ke CO dikurangi yang ke CO2. Ini adalah C4-nya. Nah, sekarang mana yang bisa kita hitung? H2O ini. Jadi balance oksigennya. Oksigen adalah sama dengan oksigen total ini oksigen total dikurangi yang ke H2O. Ke H2O adalah dikurangi yang ke CO dikurangi 2 kali yang ke CO2 karena CO2 itu butuh 2 oksigen. Jadi F23 itu adalah oksigen total dikurangi yang ke CO dikurangi yang ke CO2 2 kali H21. Ya. Nah, ini adalah H2O-nya. Sekarang setelah tahu H2O, kita bisa ngitung H2-nya ini. H2O-nya apa? H2-nya sama dengan atom H total. Atom H total ini dikurangi yang ke CH4. Jadi 4 kali yang ke CH4. CH4 itu ini dikurangi yang ke H2O kali 2. 2 kali yang ke H2O.
ini, tapi harus dibagi 2 karena satu molekul H2 butuh 2 atom hidrogen. Nih, kita jumlah. 262. Sekarang kita hitung fraksinya. Sama dengan F, masing-masing ini, dibagi total. Tapi ini pakai dolar. Yap. Ini kita tarik untuk semuanya. Dan kita jumlah. Nah, kalau hitungan kita betul, GI ini jumlahnya harus sama dengan 1. Ya, betul. Sekarang P. Parsial sama dengan apa? Menurut Dalton, GI kali P total. P totalnya adalah 35, harus pakai dolar. Yap. Kita hitung untuk semuanya, analog. Dan kita jumlah. Nah, ini kalau betul, jumlahnya harus sama dengan 35 atmosfer. Ya, betul. Sekarang KP1 berapa? Jadi KP yang di sini adalah KP yang benar dari Van Hoff. Sekarang KP hitungan berdasar trial CO dan CO2 ini. Kalau trial kita betul, berarti KP-nya cocok. Kalau tidak cocok, nah KP kita trial kita salah. KP1 sama dengan P CO tadi. Lihat sama ini CO H2 pangkat 3 CO4 H2O tergantung reaksi itu. KP1 adalah PCO. PCO adalah ini kali pH2 adalah bawah sendiri pangkat 3 dibagi metan dibagi H2O. H2O itu yang nomor 19 ya. KP1. Sekarang KP2 kita hitung. Ini reaksinya berarti apa? CO2, H2, CO, H2O. CO2 adalah nomor ini 21 kali H2. H2 adalah nomor 22 dibagi CO adalah nomor 20 dibagi H2O adalah nomor 19. Yap. Ini ternyata tidak cocok dengan KP yang benar. Kita cari deltanya, salahnya berapa ini? Sama dengan KP yang benar dikurangi KP hitung kita. Deltanya masih segitu. KP2-nya. Dan KP2 yang benar dikurangi KP2 hitungan kita. Ya, ini masih salah. Sekarang kita harus trial ini. Alpha beta ini. Tapi kalau capek nanti kalau gini, lama. Kita bisa minta bantuan Excel untuk trial-trialnya. Ini pakai solver. Kita inginkan ini L24. Ini value-nya 0 ya. Delta-nya harusnya 0. Kita ingin error-nya 0. Dengan mengubah apa? Ini di 11 dan di 12. Tapi ini baru memenuhi ini. Delta P1 sama dengan
0, artinya KP-nya sudah betul, tapi KP2 belum, KP1 sudah, KP2 belum. Ini harus ada tambahan constraint. Ini kita change constraint-nya, delete aja. Nah, sekarang kita minta constraint. Kita buat constraint. Ini del KP2 harus sama dengan juga 0. Oke, kita lihat summary-nya permintaan kita. L24 ini harganya harus 0 dengan mengubah D11 D12 ya. Tambahan lagi constraint L25 ini harus juga sama dengan 0. Nah, kita minta Pak Excel untuk mengesahkannya. Ini bisa pakai metode macam-macam nih, bagi arti non-linear yang dianjurkan Pak Excel ini. Ya, kita tunggu. Gimana hasilnya? Wah, hampir 0. Ya, kalau kurang pas, minta Pak Solver kerja lagi. Nah, ini sudah 0 betulan. Karena iterasinya mungkin tadi kurang banyak. Ini kita mulai. Excel-nya mau saja ya. Ini adalah yang betul. 30388. Kalau kita bandingkan dengan hitungan saya di buku, ini 30388, 31378, ya, KP-nya 174, 174 ya, kemudian 108, 108 ya, betul. Nah, ini adalah hitungan kita. Jadi kita pakai apa? Konsep neraca massa dan kesetimbangan. Ini kebetulan mudah karena suhunya diketahui. Nah, nanti di bagian berikutnya kita coba kalau suhunya ini tidak diketahui, tapi adiabatik, tergantung pada panas reaksi juga. Ini sebagai awal kita save saja dulu. Yap. Kita lanjutkan nanti di bagian kedua. Terima kasih.